Ini ada berita terkait sidak ayam tiren yang mungkin sudah sering Anda mendengar nih pemirsa. Tapi olahan ayam tiren yang dibuat bakso rumahan. Nah, ini di Jogja baru saja terungkap usaha bakso ayam tiren yang sudah berproduksi selama 7 tahun dan omsetnya Rp500.000 per harinya. 7 tahun meraup untung dengan menjual bakso dari olahan ayam tiren. Akhirnya, aksi Hashim dan istrinya terendus juga. Keduanya tertangkap saat mengolah bakso ayam tiren di rumahnya di Dusun Ponggok, Trimulyo, Jetis, Bantul. 75 kg bakso ayam tiren bisa diproduksi Hashim dan istrinya per hari dengan keuntungan Rp500.000. Sebagian bakso ayam tiren ini didistribusikan di sejumlah pasar di Yogyakarta. Kedua pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Masud Fahlavi melaporkan dari Bantul, Yogyakarta. Ya, mungkin ini bisa dikatakan sepandai-pandai tupai meloncat akan jatuh juga. Nah, ini sama seperti pasangan suami istri ini. Akhirnya setelah bertahun-tahun melakukan aksinya dengan berjualan bakso tiren, nah mereka berdua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ustaz, ini kan mungkin dalam fikih Islam sendiri, kita mau tahu nih Ustaz, sebenarnya hukum menjual ayam tiren atau ayam yang sudah mati sebelum disembelih itu gimana sih Ustaz? Apakah si penjualnya haram dan kitanya juga berdosa yang membeli untuk dikonsumsi Ustaz? Ya, ini begini ya, tentu kalau kita lihat fokusnya pertama, kita harus tahu itu dalil di mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, innama harrama alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir wa ma ukhilla bihi li ghairillah. Jadi sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu itu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama selain Allah, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya hanya itu yang diharamkan, sementara yang lain-lainnya enggak. Jadi kenapa harus kemudian menjual makanan haram, kan begitu. Pertama, fikihnya dia ini sudah haram ya, karena dia bangkai, tidak boleh itu ya. Kedua, dia menjual itu. Pertama, memakannya saja sudah tidak boleh. Kedua, dia menjualnya, berarti kan ini 2 lapis ini ya, kena deliknya itu. Ini dia menjual ini kan berarti walil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Kenapa curang? Karena dia menjual sesuatu yang tidak layak untuk dijual gitu. Pertama, dia tidak bisa dimakan, haram. Kedua, sudah tahu haram dan dijual. Wah, ini kan delik berlapis gitu loh ya. Nah, inilah yang berbahaya sekali. Nah, jadi ini sesuatu yang menurut saya ini yang sudah masuk ke dalam dosa yang besar. Kenapa? Karena yang beli bukan 1-2 orang. Jualnya bukan 1-2 hari. Nauzubillah min dzalik. Berarti kan ini apa namanya, bertumpuk dosa-dosanya ini ya. Berarti kalau ada amal jariah, ini ada dosa jariah, ini dosa jariah yang kemudian terus menerus ini ya. Nah, nauzubillah min dzalik, yang menjualnya tentu berdosa, tetapi yang membeli karena ketidaktahuannya. Nah, di sini kenapa kalau misalnya kita pahami ya bahwa ketika seseorang itu membeli sesuatu ya, dia nggak tahu nih. Makanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kalau makan itu selalu doanya itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu sebenarnya, kita hanya berusaha maksimal, optimal ya, kita teliti untuk membeli sesuatu makanan yang halalan thayyiban. Tapi kita kan sebetulnya sungguhnya nggak tahu, la haula wala quwwata illa billah. Nah, karenanya ketika kita makan, doanya selalu itu. Ya, Allahumma barik lana, kita memohon diberikan keberkahan ya, fima razaqtana, dan rezeki gitu. Dan kita memohon apa? Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Apa maksudnya ada api neraka di situ? Ya itulah sesuatu yang kita tidak kemudian berkuasa terhadapnya, tetapi kita masuk ke dalam memakan sesuatu yang kemudian tidak baik ya, tidak halal dan tidak thayyib untuk kita. Nah, kita memohon agar Allah melindungi kita dari seluruh kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja itu. Begitulah kurang lebih. Ya Ustaz, mungkin bisa saya simpulkan sebenarnya tuh menjadi pedagang tuh sulit gitu ya Ustaz, karena kejujuran kita ini diuji ya kan. Apakah kita bisa jujur atau enggak ke customer kita, dan
apa yang kita jual itu sebenarnya baik atau enggak untuk customer kita, dan tentunya dengan dia berjualan sesuatu yang tidak baik, dosanya akan dapat atau akan terkena ke si pedagangnya gitu-gitu ya Ustaz ya? Iya, jadi makanya Rasulullah SAW sebutkan, kalau kamu ingin mati bersama para syuhada, dimatikan bersama para syuhada, jadilah pedagang yang jujur. Coba, mati syahid itu susah sekali mati syahid. Gimana caranya mati syahid itu sulit? Ya, mesti ada beberapa hal-hal yang kemudian secara syarat ya, syar'inya itu masuk dalam syahid. Tetapi Rasulullah SAW itu bilang bahwa menjadi pedagang yang jujur itu akan dimatikan bersama para syuhada. Wah, jadi kan pedagang jujur itu sulit sekali gitu. Nah, disinilah harus dipahami bahwa berdagang itu berarti Masya Allah manfaat pada banyak orang. Gitu. Iya. Berarti Masya Allah pahala banget ya Ustaz kalau memang kita bisa menjadi pedagang yang jujur, itu amal ibadahnya dibandingkan, maksudnya sebanding dengan orang yang berjuang gitu ya Ustaz ya.